Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadian Putra Kusuma Negara. Saya berasal dari Bali. Saya berada di kelas 10B. Saya ingin melaksanakan tugas yang diberikan, yaitu presentasi bahasa Indonesia mengenai teks observasi. Pertama yaitu kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak bisa jauh atau dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Semua kegiatan memerlukan lingkungan. Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Dan lingkungan dibagi menjadi abiotik dan biotik. Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena peningkatan populasi manusia juga perkembangan zaman pada abad 21 ini. Populasi manusia sangat berpengaruh pada lingkungan alam. Semakin banyaknya populasi, semakin banyak pula kebutuhan yang diperlukan. Semakin banyak populasi yang berperan sebagai konsumen, maka para produsen memproduksi barang mereka agar memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan semakin banyak produksi yang dikeluarkan oleh industri, semakin banyak mengeluarkan limbah yang dibuang ke lingkungan, yang menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan alam. Kerusakan lingkungan terjadi oleh sebab manusia itu sendiri. Manusia memanfaatkan lingkungannya tanpa disadari juga merugikan lingkungan tersebut. Contohnya adalah sampah, eksploitasi terhadap lahan, pencemaran, dan lain-lain. Urusan kita dengan sampah tidak berhenti ketika kita membuang sampah tersebut. Masih ada proses lanjutan pada saat setelah kita membuang sampah pada tempatnya atau di tong sampah. Pada lingkungan masyarakat Indonesia, terutama pada bagian desa dan kalangan menengah bawah, sering sekali mengatasi sampah dengan cara membakarnya. Mungkin kita beranggapan ini merupakan hal yang wajar. Bahkan dalam kegiatan kerja bakti, menggunakan cara membakar sampah untuk jalan penyelesaiannya. Tanpa kita sadari, hal ini dapat mempengaruhi lingkungan kita, juga lingkungan yang berada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Bagjairawan dari kelas 10B. Di sini saya akan memaparkan apakah membakar sampah itu baik. Tentu saja tidak, karena membakar sampah sama saja menyuplai karbon monoksida lebih banyak dan mengurangi oksigen. Jika seseorang menghirup karbon monoksida terlalu banyak, maka dapat mengakibatkan kepada kematian karena mengganggu kerja hemoglobin yang seharusnya mengangkut oksigen dan meng-share ke seluruh tubuh. Ini malah mengangkut karbon monoksida. Untuk perbandingannya, 1 ton sampah yang dibakar sama saja dengan 30 kg karbon monoksida. Untuk yang kedua adalah jika sampah yang dibakar terkena plastik, dapat mengakibatkan kimia yang disebut dengan dioksin, dan itu salah satu racun untuk tubuh. Yang ketiga adalah asap sampah atau asap hasil pembakaran sampah adalah salah satu penyumbang penyakit kanker. Stop, berhenti membakar sampah, karena zat karbon monoksida dapat membunuh orang secara massal. Ya, dikarenakan hemoglobin yang seharusnya mengangkut darah ini malah untuk mengangkut karbon monoksida ke dalam tubuh, dan terganggulah metabolisme tubuh dan dapat mengakibatkan kematian. Untuk masalah lainnya, sampah basah yang menjadi kecil dan lalu berterbangan akan menjadi mikrokarbon yang sangat berbahaya untuk lingkungan maupun untuk manusia itu sendiri. Lalu masalah lainnya adalah bahan sintetis yang terbakar dapat menghasilkan zat kimia yang dapat menjadi racun untuk tubuh yang disebut dengan HCN, yaitu
sebuah zat yang sangat berbahaya jika terhirup atau masuk ke dalam tubuh. Menurut penelitian Amerika, kalau kita membakar sampah, sama saja kita mengundang kanker sebanyak 350 kali dibandingkan dengan asap rokok. Lebih bahaya kan daripada asap rokok? Makanya stop untuk membakar sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Riko Dirgantara dari kelas 10B absen 18. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang teks observasi pembakaran sampah. Metode untuk menanggulangi masalah pembakaran sampah yang asal-asalan ini, kita harus kembali lagi ke awal pada saat manusia membuang sampah sembarangan. Dan meskipun di tempatnya, kita menggunakan metode yaitu 4R, berbeda dengan 3R, kita menambahkan lagi 1R, yaitu reading atau berpikir kembali. 4R adalah 1. Reuse, berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang lainnya. 2. Reduce, berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. 3. Recycle, berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. 4. Rethink, berarti berpikir kembali untuk membuang sampah sembarangan dan berpikir kembali untuk tidak mencemari lingkungan. Contoh kegiatan yang menerapkan 4R ini adalah 1. Reuse, gunakan alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Gunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. Gunakan email atau surat elektronik untuk berkirim surat. Jual atau berikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan. 2. Reduce, pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Gunakan produk yang dapat diisi ulang, refill, misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali. Maksimumkan penggunaan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Kurangi penggunaan bahan sekali pakai. 3. Recycle, pilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Olah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Lakukan pengolahan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat. 4. Rethink, berpikir untuk tidak membuang sampah sembarangan. Berpikir untuk melakukan pembersihan tanpa mencemari lingkungan. Berpikir mengolah sampah agar lebih baik dan lebih berguna untuk dijadikan hal lain. Hasil dan pembahasan. Setelah dilaksanakan metode tersebut, terbukti di kawasan Gang 7, Gilimanuk, Jemberana, Kecamatan Melaya, Bali, mulai lebih bersih pada bagian pembuangan sampah. Lebih baik dari sebelumnya, meskipun terkadang masih membakar sampah, tapi lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari hasil observasi saya dan kelompok dengan mengandalkan informasi dari lingkungan saya dan web yang ada sehingga bisa melaksanakan tugas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.